Halo Jumpretim, jumpa lagi di Depdagri, Dewan Pandit Indonesia Dalam Negeri. Seperti biasa Depdagri akan membahas seputar sepak bola Indonesia, mulai dari pemain, liga, kemudian ada timnas ya. Dan bersama saya Fandi Kuskarno ada Mas Gita dan Om Yuki. Halo guys, Yes, Halo. Sehat selalu? Sehat. Nah ini euforia kemenangan Indonesia atas Turkmenistan masih berasa sampai sekarang. Apalagi setelah penantian yang cukup lama ya. Akhirnya timnas Indonesia U23 berhasil masuk final Piala Asia U23. Tapi ada yang bilang ini adalah ada yang berbau keberuntungan. Apalagi melihat timnas Indonesia ini debutan lah ya, pendatang baru seperti itu. Gimana Mas kita melihat hal ini? Kalau keberuntungan sih gue nggak setuju ya kalau dibilang keberuntungan. Kalau kita sebagai tuan rumah mendapatkan keuntungan dari posisi itu, iya. Kemudian kalau kita sekarang tim kita sudah membaik dengan apa yang sudah dilakukan oleh STY, bagaimana dia potong generasi sehingga tim yang bermain di senior bisa juga bermain di under 23, itu sesuatu yang menguntungkan kita. Artinya berhadapan dengan Turkmenistan kan kita jadi levelnya lebih di atas mereka, walaupun kalau tim senior kan kita ada di bawah mereka secara peringkat. Tapi baik senior maupun kemarin under 23 terlihat bahwa kita bisa terutama under 23 gimana kita bisa mengatasi permainan mereka, terutama pada saat mereka melakukan pressing di awal-awal, kita bisa lepas dan kemudian menciptakan 2 gol. Oke, keberuntungan mungkin lawan-lawan kita mungkin Om Yuki, tapi kan debutan, walaupun sebagai tim debutan kita memberikan perlawanan juga Pak terhadap Turkmenistan kemarin Om Yuki ya. Iya, kalau dibilang keberuntungan nggak kontekstual lah ya, karena kita ini effort kan. Walaupun memang waktu lawan Cina TP sudah bisa diprediksi lah kita bakal menang banyak. Tapi lawan Turkmenistan tuh sebenarnya ujian yang sesungguhnya sih, karena Turkmenistan walaupun mereka bermain bertahan ya, tapi mereka tim yang cukup bisa bersaing gitu, dan mereka tahu kekuatan mereka nggak mungkin bermain terbuka seperti mereka waktu menghadapi Cina TP, karena kita ini kan tim kita nih boleh dibilang tim masa depan ini. Ini sesungguh-sungguhnya inilah timnas Indonesia masa depan sesungguhnya. Karena di U23 ini kan yang sedari awal dirancang oleh STY ya, sejak dia pertama kali datang Desember 2019 ini udah mulai dikader gitu ya. Itu kan istilah ada potong generasi kan di situ. Jadi dari sini kan pemain-pemain ini kemudian dipromosikan ke senior. Ingat Piala AFF Piala AFF senior 2020. Itu kan rata-rata pemain kita itu U23. Sekarang buahnya kita dapetin gitu. Jadi ini adalah proses yang panjang. Jadi terlepas dari kita lolos karena faktor tuan rumah atau karena memang nggak semua lawannya kompetitif, tapi kita harus berikan apresiasi. Gitu. Oke, tapi ini tidak lepas juga dari pemain abroad ya, pemain-pemain asing. Ini kalau kita lihat jangan bilang asing lu tadi protes lu. Iya, pemain naturalisasi ya. Naturalisasi ntar digempur. Punya hubungan darah loh itu. Punya hubungan darah. Ada hubungan darah. Nih melihat pemain-pemain naturalisasi ini mempunyai kualitas di atas rata-rata, memang semua pemain Indonesia ini seluruhnya memang rata-rata. Sebenarnya di usia ini dengan kualitas pemain yang kita miliki, sejatinya kita sudah kompetitif sebenarnya tanpa pemain-pemain naturalisasi. Tapi menjadi sempurna. Karena pemain-pemain naturalisasi yang didatangkan itu memang melengkapi kebutuhan kita. Kita harus akuin itu ya. Kalau nggak kemarin barengan sama FIFA Matchday, kita nggak mungkin tuh bisa datangin Elkan Bagot. Nggak mungkin kita bisa datangin Ivar Jenner, nggak mungkin kita bisa datangin Rafael Struijk. Kita bersyukur karena memang event kualifikasi AFC 2023 itu berbarengan dengan FIFA Matchday. Karena kualifikasi ataupun juga nanti Piala Asia U23 itu bukan FIFA Matchday loh. Jadi yang dikhawatirkan sama ST itu bukan yang sekarang, karena sekarang mereka existing kan bisa main. Kita beruntung kita dapetin momen itu, terus kita bisa lolos dengan gagah. Tapi ini PR berikutnya, jadi euforianya jangan terlalu lama nih. Betul. PR berikutnya di bulan April, itu pas bener eventnya putaran final Piala Asia U23. April tahun depan. Iya, belum tentu pemain-pemain yang naturalisasi ini, yang abort ini, termasuk juga mungkin Arhan ya. Iya, betul. Itu bisa datang. Arhan kan hitungannya pemain asing ya, pemain yang bermain di liga asing. Iya. Belum tentu bisa datang gitu, karena itu berada di tengah-tengah non FIFA Matchday gitu. Juga mungkin akan ada irisan juga sama kompetisi domestik kayak gitu. Iya, jelas bahwa Liga 1. Iya, kan itu pasti akan ada menarik juga itu. Ada negosiasi atau kompromi gitu. Karena apapun kan gini, Qatar itu kan nggak setiap saat bisa menggelar pesta olahraga. Dia kan harus benar-benar musim dingin atau musim yang bukan musim panas lah karena cuaca dan segala macam. Ini kenapa dipilih 15 April sampai 5 Mei kalau nggak salah ya.
Itu kan pada saat kompetisi lagi peak-peaknya, bukan Liga 1 juga. Lagi seru-serunya. Lagi seru-serunya. Liga-liga di Eropa juga. Nggak yakin gue kalau pelatihnya Rafael Struijk membolehkan, pelatihnya Ivar Jenner membolehkan, pelatihnya Elkan Bagot membolehkan. Apalagi Elkan Bagot kan ada di Championship. Ipswich ada di jalur untuk masuk ke Premier League ataupun masuk ke jalur degradasi kan pasti dia nggak boleh akan main di sini. Bukan itu aja. Kalau kemarin kan catatannya ada Rio di bek kanan, terus ada Rizky Ridho, di bangku cadangan ada M. Ferrari. Itu tiga-tiganya Persija. Yakin Thomas Doll akan melepaskan mereka? Tiga lapang, tiga lini belakang Persija. Ada ini Rehan Hanan juga. Iya, ada Rehan Empat. Dengan melihat kondisi seperti yang disebutkan tadi, apakah kerangka yang sekarang itu udah cukup ideal? Apa nanti akan ada seleksi lagi nih Om Yuki atau Mas Gita? Enggak sih, gue pikir nggak akan jauh dari nama-nama ini. Karena sebenarnya ini tinggal dimatengin aja. Ini skuad U23 terbaik yang kita punya saat ini gitu loh. Jadi kalaupun ada penambahan di tengah jalan, persentasenya kecil lah. Kayak misalnya kemarin Rehan Hanan kan termasuk debutan. Ya paling 1-2, tapi nggak akan banyak sih. Karena ini udah the best semua sih menurut gue. Misalnya kita kehilangan Elkan Bagot, Ivar Jenner, sebutlah semua Rafael pemain Rafael Struijk gitu, pemain naturalisasi. Ini akan mempengaruhi nggak kekuatan timnas nantinya ketika berlaga di final? Mempengaruhi iya, tapi kan kita bisa balik ke acuannya pada saat AFF Under-23 kemarin waktu kita jadi runner up-nya Vietnam ya, kalah adu penalti. Itu kan walaupun dengan gonjang-ganjing beberapa pemain ada juga yang dilepas. Artinya Beckham Putra kan dilepas. Terus kalau ngelihat kondisinya semua sekarang kan pasti satu dari pemain Persija akan dilepas lah. Tapi nggak akan 3 dilepas atau 4 dilepas. Gila juga kalau sampai 4 ya dilepas. Jadi memang FIFA kan merancang turnamen itu khusus buat senior, bahwa itu harus sesuai dengan kompetisi harus berhenti, kompetisi liga harus berhenti pada saat senior bermain. Itu Piala Dunia, AFC Asian Cup Senior, terus Piala Afrika, itu kan Copa America, itu pasti semua liga akan berhenti, harus merilis pemainnya. Bahkan Piala Afrika dan Piala Asia kan itu bersamaan dengan liga, klub harus merelakan pemain-pemainnya. Itu makanya banyak klub Eropa teriak kan harus main di Piala Asia, harus main. Tapi mereka harus. Tapi kalau Under-23 ini bukan bagian dari FIFA. Apalagi hasilnya kan untuk Olimpiade ya. Olimpiade sama sekali bukan nggak terafiliasi oleh FIFA. Bukan ini ya, bukan planningnya FIFA ya. Olimpiade jalan sendiri. Ini artinya ya kita balik-balik lagi harus bersedia memainkan pemain-pemain lokal. Kota Mara juga enggak pastinya. Jadi tadi menyambung dari apa yang ditanyakan Niko dan diuraikan oleh Gita, benar sekali ada kekhawatiran kalau 3 pemain itu ternyata memang nggak bisa ikut, akan mempengaruhi ya. Tapi menurut gua kita harus tetap optimis ya, karena pemain-pemain yang boleh dibilang sudah existing sebelum pemain-pemain naturalisasi ini datang, itu mereka sudah teruji. Iya, betul. Lu bisa bayangin pemain seperti Ramadan Sananta jadi cadangan lu di tim ini. Iya, betul. Terus Beckham ya walaupun karena cedera dipulangin, artinya kan STY dalam situasi itu nggak terlalu perlu Beckham ya. Tapi mungkin nanti sangat perlu gitu. Karena mungkin nggak ada Rafael Struijk, nggak ada Ivar Jenner, perlu gelandang lain kan. Terus Ferrari dicadangin loh, yang pemain udah sukses di Asian Games, terus Tovani dipulangin tuh. Jadi mereka-mereka ini gue pikir nanti akan balik lagi gitu loh. Akan balik lagi kalau memang faktanya 3 pemain naturalisasi yang kemarin memperkuat Indonesia itu nggak bisa dipanggil gitu. Tapi sih sebenarnya dipersiapkan dari sekarang nggak harus khawatir-khawatir amat ya. Artinya gini, Titan Agung kan kemarin waktu kalah dari Vietnam kan nggak bisa main karena dia kan termasuk yang skors ya. Tapi Komang Teguh juga, ini kan akan bisa nanti main Komang Teguh. Bisa ya? Bisa. Dan mungkin klubnya merilis karena mereka kan bermainnya di kompetisi kita. Mungkin ya. Jadi gini, mungkin kalau sedikit dibedah ya, di belakang itu kalau misalnya nggak ada Elkan Bagot ya, masih ada Ferrari, masih ada Komang Teguh. Ada Rizky Ridho juga. Udah cukup tenang kemarin ya. Jadi stoknya udah cukup lah. Terus di tengah juga, tengah lebih banjir lagi. Kalau nggak ada Ivar Jenner, walaupun memang dia punya kelebihan tersendiri ya, tapi kita masih punya Beckham. Dewangga juga bisa di situ. Nah, Dewangga dicadangin loh kemarin. Bayangin kelas Dewangga dicadangin. Ini tim luar biasa menurut gue. Skuad 23 ini skuad masa depan. Nah, ada Dewangga. Kemudian juga mungkin nanti Tovani dimainin lagi ya. Terus di depan kagak ada si Rafael Struijk. Kita hoki udah dicoba tuh 2 kali. Ramadan Sananta masih ada. Masih ada Titan Agung, masih ada Kelly Stroyer. Yang gue pikir persiapan untuk 3-4 bulan ke depan masih cukup nih. Asal mereka nih semua dilepas ya. Asal semua dilepas, itu kunci. Kalau nggak repot juga. Tapi kan gini, kemarin kan Arkan Fikri juga menonjol. Bagus menonjol. Dia kan orang bilang bahwa dia udah menonjol di AFF Under-23. Kemarin kan menonjol juga dia permainannya. Jadi kalau gue bilang ya stok kita tuh banyak. Terus ingat, masih ada Janadin Faris.
masih ada Ronaldo Kuateh Iya. yang sekarang baru selesai pemulihan cedera. Mereka akan comeback dalam 1-2 bulan ini. Kalau mereka inform, bukan nggak mungkin mereka juga panggil lagi. iya. Karena bank datanya itu STY udah punya gitu. Dan juga harus diingat bahwa lawan-lawan juga mengalami hal yang sama ya. Mereka tidak akan diperbolehkan oleh klubnya juga. Artinya bukan tidak diperbolehkan. Klub juga tidak wajib merilis pemainnya untuk tim nasional Thailand, tim nasional Vietnam, tim nasional Jepang, segala macam itu. Jadi sama lah handicapnya. Tidak hanya Indonesia, jadi negara-negara Iya. juga sama ya. Iya. Tapi apa yang dilakukan STY sejauh ini, boleh bilang Indonesia bertransformasi, setuju ya? Iya, Berarti kita sudah naik level nih, bukan ASEAN lagi, tapi Asia. Gini, sebenarnya kita tuh bukannya level kita di Asia, ya memang seharusnya dari dulu. Oke. Seperti gue bilang sebelumnya, kalau untuk senior misalnya, kita tuh udah 4 kali lolos Piala Asia secara beruntun loh. Ya, di era 90-an. 96 kita debut pertama itu. Iya. Waktu zamannya pelatih Danurindo itu lewat kualifikasi. Kemudian tahun 2000 pelatih Nandar Iskandar itu lewat kualifikasi. 2004 Ivan Kolev lewat kualifikasi juga. Kemudian 2007 kita tuan rumah. Kenapa kita terus di tahun-tahun berikutnya nggak lolos? Karena kita ribut di dalam. Kita nggak bisa ikut kualifikasi Piala Asia 2 kali karena kita 2 kali di ban. Makanya kita baru muncul sekarang dapat kesempatan kualifikasi yang dilalahnya ini yang senior ya. Iya. Kita dapat keberuntungan karena jatah lolos putaran final tuh bertambah 24 tim. Jadi zamannya Om Danur terus Nandar sama Ivan Kolev itu masih 16 tim. Dan kita itu lolos lebih selektif, ya? itu lebih selektif. Dan kita lolos sebagai juara grup saat itu. Jadi sebenarnya yang paling achievement itu ya di U23 karena kita nggak pernah lolos dan kita dapetin itu gitu loh. Termasuk yang U20 ya, sebelumnya kan namanya Piala Asia U19 ya. Itu juga 16 tim loh Vaniko. Itu lebih kompetitif dan kita udah existing di situ duluan, malah pernah juara tahun 61. Oke, udah lama banget ya. Jadi sebenarnya kalau untuk ini bertransformasi dengan satu sosok pelatih, ya betul. Ini sukses individunya STY sebenarnya. Tapi secara tim, di luar dari yang U23, yang lainnya udah pernah existing lewat jalur kualifikasi gitu. Jadi kita harus bedain juga. Makanya gue bilang euforianya jangan terlalu berlebihan, karena tantangan di depannya itu yang lebih sulit gitu. Oke. Nah, ini kita sudah lolos ya. Mau di senior, di U23, U20 dan kalau kita lihat di U23 sendiri kita berada di pot 4 nih. Iya. Pot 4. Kalau kita lihat persaingan nanti gimana atau seperti apa yang diharapkan nanti sama Om Yukin Mas, kita satu grup sama siapa nih? Ini kita kan satu-satunya juara grup yang ada di pot 4 ya. Malaysia itu runner up, Tajikistan itu runner up, Cina itu juga runner up. Bahkan kalau kita lihat keseluruhan memang ini dilihat dari kondisi di tahun 2022. Kita pertama kali juga lolos, kemudian beberapa negara-negara ini kan sudah lolos pada saat Piala Asia Under 23 tahun 2022 saat itu. Bahkan ini patokannya kan dari performa Piala Asia U23 sebelumnya ya. Iya, betul. Sebelumnya itu 2022 itu bahkan Vietnam tuh perempat final tuh. Iya, betul. Australia itu semifinal bahkan. Dan yang lucunya itu ini dari tim-tim tetangga kita ini, cuma kita yang debutan. Itu kayak Vietnam, Malaysia, Thailand itu udah 3-4 kali lolos gitu loh. Jadi kita kemana aja tuh selama itu tuh? Kan nggak dibenahin berarti kan di bawahnya kan. Nah sekarang udah mulai dibenahin, baru kita bisa petiknya setelah edisi ke-6. Kelamaan tidurnya kita. Kalau kan banyak yang bilang bahwa kita saatnya udah level Asia, artinya kita kan udah pernah sebenarnya di Asia kalau senior kan mengacu ke senior kita cuma nggak konsisten lagi. Kita turun lagi. Dan itu kan perlu pembuktian bahwa kita 2 kali lolos berturut-turut baru kita sudah kembali ke Asia. Tapi kita menuju ke sana gitu loh. Oke, kemarin sama aja dengan Jepang dan Korea kan sekarang levelnya udah dunia. Iya. Walaupun belum pernah juara dunia, tapi kan, mereka udah mengejutkan di Piala Dunia gitu. Tapi kalau kita lihat pelatih Turkmenistan kemarin mengatakan bahwa ini Indonesia bisa sampai semifinal loh. Gimana Om Yukin? Terlalu bombastis. Pelatih Turkmenistan. Semifinal aja Vietnam aja pernah sampai semifinal. Terlalu bombastis sama kayak gini loh. Waktu Elkan Bagot kemarin main bagus kan banyak yang bilang bahwa ini sudah saatnya pemain ini main di Aston Villa. Berat loh. Dari Ipswich aja kadang-kadang dipinjemin ke yang level bawah. Bukan berarti dia nggak bagus, tapi artinya untuk naik ke level Premier League kan berat banget ya. Ini kita memang, gue pikir dibanding alih-alih kita menggantung asa terlalu tinggi di Piala Asia Senior ya, dan itu raksasa semua. Tapi di usia U23 ini kita layak untuk berharap besar. Karena tadi seperti gue bilang, timnas U23 ini timnas masa depan. Ini timnas yang memang dikader dari tahun 2019 akhir. Jadi ini kan proses yang nggak sebentar, hampir 4 tahun ya. Ini baru buahnya kita petik. Semoga aja tim ini nanti bisa bersaing dan bisa paling nggak lolos grup itu udah prestasi banget. Lolos grup ya? Lolos grup. Karena kan kalau lolos grup berarti dia masuk 8 besar Asia kan berarti kan. Nah menyangkut itu juga tergantung drawing juga tadi menyambung tadi yang kita bicarakan gitu ya.
Kita berharap nih. Siapa nih? Kita Om Yuki. berharap. Boleh lah Om Yuki, siapa nih? Kita Mana berharap. tadi grupnya? Boleh ditongolin lagi. Pot ya. Mungkin berarti juga pingin di Iya. grupnya siapa Gue nih? berharap kita satu grup sama Qatar. Terus? Karena di pot 2-nya itu ada Vietnam. Kita berharap ketemu sama Vietnam. Pot 3-nya ada Thailand. Kita berharap ketemu sama Thailand. Jadi grupnya itu Qatar, Vietnam, Thailand, Indonesia. Kenapa Om Yuki memilih itu? Itu relatif kita bisa lebih bersaing gitu. Dibanding kita misalnya ketemu Jepang, Australia, terus Yordania. Itu lebih berat kita Lebih berat, gitu. ya. loh. Karena Ya sama. Kalau gue bilang ya itu semuanya itu yang tentukan adalah grup. Tapi balik-balik lagi gini. Bahkan Rusia waktu jadi tuan rumah Piala Dunia pun target mereka hanya 16 besar loh. Artinya negara yang Realistis banyak juga ya. Realistis. Ya, realistis juga mereka. Waktu mereka lolos sampai ke perempat final, itu kan euforianya sangat besar sekali. Waktu mereka gagal ke semifinal, nggak ada yang nyaci maki karena memang udah melebihi target. Itu yang harus kita lakukan. Artinya apa? Ya targetnya lolos dari grup. Lolos dari grup kan masuk di 2 besar grup. Itu yang harus kita usahakan. Jadi. Oke, Tapi, seperti kata tapi Pak Erik kan yang harapinnya bisa ke Paris ya. Iya, bisa Kalau kemarin 1 jadi 2 3 kan berarti. amin. Berarti harus lolos Semifinal. Iya, Semifinal. Semifinal pun ini harus lolos ke final untuk memastikan kan. Yes. Kalau enggak kan mereka harus memperebutkan tempat ketiga kan Nah, itu. Nah, itu. kita doakan yang terbaik buat timnas U23 ya. Oke, kalau kata mereka tadi, setidaknya Indonesia lebih baik adalah lolos dari jadi juara grup. Apa lolos dari grup ya seperti itu dan kita doakan yang terbaik buat timnas U23 nantinya. Oke, Dep Dagli bahasannya menarik. Jangan kemana-mana, akan kita sambung saat lagi.